Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfiarudin Dian Masada. Kali ini saya akan mensimulasikan job sheet ke-9, yakni antarmuka microcontroller dengan motor DC, yang mana tujuannya mengetahui dan mengalami bagaimana mengantarmukakan microcontroller dengan motor DC, yaitu dan mengetahui dan mempraktikkan pemrograman microcontroller untuk mengatur arah putaran motor DC. Dan yang ketiga, mengetahui, memahami, dan mempraktikkan pemrograman microcontroller untuk mengatur kecepatan putaran motor DC dengan PWM. Baik, baca. Di sini saya mempraktikkan juga tentang timer sini, walaupun cuma sedikit. Oke, langsung saja kita lihat. Sini kita diharuskan membuat rangkaian seperti ini, yaitu ada penguat tegangan LM7805 dan modul driver motor. Sini saya menjelaskan terkait tentang gambar ini ya, gambar rangkaiannya. Ini ada LM7805 sebagai penguat tegangan, dan di sini ada driver motor sebagai menjalankan ini motornya biar berputar, yaitu memakai L293T. Dan di sini juga ada motor DC dengan satu jalur. Oke, langsung saja kita lihat. Di sini kita harus mengatur tentang bagaimana cara mengatur ke CVA/VR-nya. Yang pertama, kita harus membuat CVA/VR dulu, men-setting atmega-nya. Di sini saya memakai atmega 8535 sebagai contoh. Dan pada peraturan ini settingan timernya, ADC-nya, dan portnya itu disetting yang timer di bagian timer 1, dengan yang dirubah itu dengan clock value yaitu 15,625 kHz, dan modenya yaitu PH Correct PWM top 0x00FF modenya, dan outnya yang diaktifkan yaitu out B dengan non inverting sebagai contohnya. Langsung jika sudah, kita rubah yang ADC, di enable dulu, langsung di use 8 bit dan dirubah volt ref-nya menjadi AVCC pin, dan clocknya yaitu 31,25 kHz, dan triggernya yaitu free running, dan terakhir port D sebagai outputnya. Dan terserah sih, ini di sini yang dicocokkan port D. Kalau port di sini yang dicocokkan harusnya port D, ya port D, soalnya di atmega 8535 itu ini gambar atmega 8535 itu ada dekat ini OC1B dan OC1A. ya ini digunakan untuk yang di timernya tadi itu non inverting apa inverting gitu. Jadi otomatis yang dimasukkan itu PD01 dan PD1.
sebagai masukan, sebagai keluaran tegangan dari VC ke driver motor. Oke, jika sudah, di sini kita disuruh menuliskan script program di dalam while-nya, yaitu di sini yang diaktifkan yaitu OCRBB dengan 255. Di sini 8 bit ya, ini ya namanya itu angka 8 bit, dengan OCR1A nya ditutup karena di disconnect, dan port D nya yang 0 itu diberi tegangan 1 dan port D nya 1 diberi tegangan 0, logika 0 maksudnya tegangan 0. Lalu perhatikan arah putaran motor, ke arah mana motor putar, CW atau CCW. Baik, kita langsung cek. Oh ya, di sini saya terus dulu. Oke, langsung kita play. Tidak ada error ya tadi. Langsung masukkan terlebih dahulu. Oke. Ternyata berputarnya ke arah CW, searah dengan jarum jam. Enak nah. Ya, berputar CW ya. Nah, kenapa? Karena kita lihat dari codingannya sendiri, itu yang port D0 itu sama dengan logika 1, yang mana di port D0 itu, sini di gambarnya port D0 itu keluaran jalurnya itu masuk ke in 1 dan keluar ke out 1 dan masuk ke bagian yang sini. Jadi kalau yang DC itu bisa berputar searah jarum jam karena tekanan masuknya lewat yang sebelah sini, yang baik, yang sebelah sini, yang bagian kanan, yang masuk ke O1, dan O2 nya itu tegangannya 0. Sudah kita harus menuliskan ini semua. Oke, langsung kita bikin yang satu sama 0 tadi kan CW sudah. Sekarang yang 0 sama 1. Jika ini 0 dan ini 1, maka hasilnya tapi butuhnya perawalan arah jarum jam gitu. Berapa? Ya kita lihat sendiri, masuk tegangan yang masuk itu yang berada di PD1, yang mana PD1 itu masuk ke in 2 dan keluar ke out 2, dan out 2 akan memberi tegangan lewat sini dan out 1 akan kosong sehingga berputarnya lewat sini, diputarnya gini. Oke, ini pause. Mana ya? Dia sini. Jika ini sama ini 0, maka akan terjadi maka tegangannya tidak ada karena tidak ada logika yang masuk, semuanya 0 semua. Oke, jika lain halnya dengan 1 sama 1, apakah yang terjadi? Sama juga kenapa kok tidak bisa bergerak, karena kita
dia sendiri bahwa ini motor DC, yaitu motor dengan arus yang searah, bukan dua arus yang bersamaan. Kalau dua arus yang bersamaan itu AC. Di sini motor DC. Makanya tegangan semua dari O1 dan O2 itu terisi sehingga bertabrakan dan membuat tidak bisa bergerak motor DC-nya. Jika sudah, langsung kita baca lagi. Benar ya, tidak berputar berhenti, tidak berputar berhenti, dan terjadi. Oke. Langsung nomor 8, hubungkan multimeter ke Vout dan potensiometer. Putar potensiometer sampai multimeter menunjukkan nilai 0. Ukur dan catat tegangan terminal out A dan out B serta catat kondisi motor. Dengan kode di sini yaitu menunjukkan OCR 1B itu read ADC 0. Oke. Dengan menunjukkan nilai 2 volt. Ukur dan catat tegangan pada terminal out A dan out B. Catat setelah kondisi motor. Setelah kondisi meter menunjukkan nilai maksimum. Ukur catat tegangan terminal out A dan catat kondisi motor. Nah, seperti itu terus. Ya, langsung kita coba masukkan OCRB read ADC. Kita masukkan dengan codingan kita play, tidak ada error. Nah, di sini rangkaiannya ada potensinya. Putar potensio sampai 0. Nah, di itu ADC-nya 1 sama 0. Oke. 1 sama PD-nya 0, PD yang 01, PD yang 1 0. Kita generate dulu. Sorry agak lemot di sini. Langsung saja kita play. Nah, kenapa tidak tegangan? Karena di sini read ADC yaitu pembacaan dari di sini potensinya itu bertegangan 0. Lain halnya jika kita di sini ada berita, jika kita putar potensiometer sampai menunjukkan nilai angka 2 volt, ukur dan catat tegangan out A dan out B. Di sini saya pakai out B ya. Oke. Dengan non inverting. Yang inverting nanti kita zoom, kita lihat sampai pertegangan 2 volt. Kira-kira di mana ini? Di 40%. Maka berputarnya searah jarum jam seperti tadi yang saya seperti teori yang saya paparkan tadi. Karena di sini port di 0 itu berisi berlogika 1, yang mana nanti yang berlogika 1 ini masuk ke in 1 dan keluar ke out 1 dan masuk ke bagian kaki yang sebelah sini dan mengalir searah nih di arah jarum jam, sehingga motor DC-nya ikut berputar searah jarum jam gitu dulu. Oke, sudah berhasil ya. Putar potensiometer sampai ubah register TCRPP menjadi 0x02 volt, lalu download potensiometer. Putar potensiometer hingga maksimal, lalu putar pelan-pelan hingga out. Berhenti tegangan terminal out dengan tegangan pada saat motor berhenti.
ubah register timer 1 menjadi TCR1 yaitu 0xC1 dan compare mode out yang inverting dan press color 256 buat, lalu download, ulangi langkah 8 sampai 10. Nah ini langkah-langkahnya, tapi pakai yang inverting di sini hasil percobaannya tadi. Iya benar, saya yang inverting. Sini saya pakai yang invertingnya, apa sama saja. Ntar ya close semuanya, dulu close all, lalu kita membuka lagi project yang di sini nomor 3. Di sini saya sudah siapkan, saya buka kembali. Nah di sini terlihat bahwa timer counter 1 itu sistem clocknya clock value-nya itu 15 sama kayak tadi dengan mode PH correct toggle. Dan OC1A di sini saya rubah bukan inverting jadi inverted gitu. Sudah, dan output B nya saya disconnect, apa sama saja kita lihat hasilnya. Nah jadi TCR1A nya saya buat 0x81 dan TCR1B nya 0x04. Jadi disuruh merubah yang C1 ya, mengisi C1 dan x04. Dan ini satu error. Kita rubah, kita masukkan. Oke, cepat. Nah di sini sudah ya kita ya model inverting. Kita lihat, oh yang 0x81 dulu ya. Di sini kan sudah tadi kita putar CCW dengan tegangannya itu 12 volt. Di sini kita rubah ini ya menjadi 81 dulu ya. Apakah yang terjadi? Jika tegangan potensinya 0, kita lihat. Jika tegangan potensinya 0, maka yang terjadi ini tidak bisa berputar atau berputar pelan gitu ya. Kalau masih tidak bisa berputar karena tidak ada tegangan yang masuk, sehingga nah berarti atau tidak bergerak itu. Jadi cycle-nya 0. Lalu di langkah 9 yaitu TCP nya potensi 2 dan yang ke-10 yaitu max gitu. Aduh, sini kita langsung ke 2. Ini keluarannya putar sangat cepat dengan kondisinya yaitu arah kiri ya, searah dengan jangkauan karena di sini 0x81 dan 0x04 itu hanya mengatur di bagian di sini potensiometernya. Jika max, apakah yang terjadi? Tadi berputar cepat. Nah ini putar lebih cepat lagi. Oke, arah kiri.
sudah, oke, kita langsung masukkan saja. Jika ini akan 1 sama ininya 2 ya, apa yang terjadi ketika di sini voltmeternya itu 0, bentuknya sama saja, maka hasil tersebut maaf, kalau dulu 2 belum, maka tidak berputar sama sekali, gitu ya kan. Langsung kita masuk ke C1. Maka hasil tersebut ternyata jika duty cycle-nya 0 itu berputarnya seperti 100%, yaitu cepat. Jika di sini 2, lumayan agak melambat. Jika ini dinaikkan ke 80%, agak melambat lagi. Ketika diberi 100%, maka putaran tersebut akan mati. Jadi kebalikan dari 0x81 gitu ya. C1 ini kebalikan dari 0x81 ternyata. Oke, benar. Berputar pelan atau mati. Oke, baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada salah kata atau salah masukan di sini di hasil keluarannya di sini, saya mohon maaf sebesar-besarnya.